Nina Carolina atau yang akrab disapa Empo Alpa meninggal dunia menorehkan pedih perih yang amat menusuk kalbu. Semua orang merasa kehilangan sosok berbudi baik. Tapi benarkah Empo pergi mewariskan begitu banyak harta untuk keluarga tercinta? Harta apa saja yang ditinggalkan dan bagaimana orang-orang mengenang sosok Empo Alpa? Beranjak dari kisah Empo Alpa, seperti apa juga potret para ibu pengupas bawang di pasar yang mengais rezeki siang malam tiada kenal lelah. Dari yang hidup penuh perjuangan, berpindah ke yang penuh semangat. Seperti apa potret seorang pemuda yang viral di sosial media karena menjadi rektor di usia 26 tahun? Benarkah ia menjadi dosen termuda hingga mendapat rekor muri? Pemirsa, inilah insert investigasi. Nina Carolina atau yang akrab disapa Empo Alpa telah beristirahat tenang dalam keabadian. Ia tak lagi merasakan sakit. Ia pergi dengan cara yang paling senyap, seolah tak ingin membuat repot siapapun. Tapi kepergian sang penyanyi dan komedian itu mewariskan begitu banyak harta benda untuk anak-anak dan keluarga yang ia peroleh dari kerja keras. Banyak diceritakan dimanapun. Nah pemirsa, ini adalah rumah almarhumah Po Alpa. Memang terlihat 3 tingkat ya, 3 tingkat dan menjadi rumah tertinggi di kampung ini. Kita akan bertanya ke beberapa tetangga yang ada di sini. Katanya Po Alpa dikenal sebagai pribadi yang ramah, kemudian senang membantu para tetangga. Beliau rumah orang tua, beliau di situ juga sampai almarhum ayahnya. Kita sempat pas beliau meningkat jadi populer, ya sempat juga ketemu dengan almarhum bapaknya meninggal di sini gitu. Senang kalau ketemu dia ya, humble, suka ngobrol bareng gitu. Inilah nggak memandang itu orang ngontrak, itu orang miskin, itu orang kaya, nggak mandang gitu. Dia orangnya baik, makan kita bareng-bareng, dia punya makanan selalu bagi sama tetangganya. Kan punya kue ulang tahun banyak nih dari fan-fannya tuh, bagi-bagiin tetangga. Bude nih ambil, bagi-bagiin tetangga. Tetangga belakang, tetangga sebelah pada kebagian lah. Pokoknya orangnya baik banget, makanya kaget. Selalu, apalagi saya terbilang selalu dibantu sama dia. Apalagi kalau buat anak saya sekolah apa, dia selalu nanyain apa ini yang perlu, ini apa gitu. Dia selalu nanyain sih. Namanya dia selalu bantu keluarganya. Intinya bukan saya aja sih, banyak sih keluarga yang dibantu sama dia. Dari saya tuh emang Po Nina itu di lingkungan sini emang sangat baik sekali gitu kan, apalagi support untuk kegiatan sosial seperti kalau kita kan di Karang Taruna RT 02 RW 01 Kelurahan Ciganjur, itu selalu setiap tahunnya 17 itu beliau selalu ngasih sumbangan musik gitu, musik kayak panggung semuanya, dan dia tampil juga mengisi awal Agustus. Kita tuh mau izin ke beliau, mau bertemu juga, mau izin tempat di depan rumahnya itu halamannya untuk kegiatan tasyakuran malam 17-an, perlombaan sama nanti acara puncak 17-an. Karena pas kemarin kita dapat kabar duka beliau, kita semua Karang Taruna ya memang sedih sekali gitu ya. Beliau yang ibarat kata sponsor utama kita lah di RT 02 itu merasa sedih, merasa kehilangan sosok beliau di RT kita gitu sih Pak. Kak Genta mungkin kalau ingat sifat almarhumah itu seperti apa sih sifat Po Alpa gitu? Jadi ini satu kata lucu, 2 kata lucu, tidak. Selalu lucu ya? Lucu baik gitu ya. Sebelum sukses dan tinggal di hunian megah berlantai 3, Empo Alpa meniti hidup dari tak punya apa-apa.
Ia pernah hidup di rumah kontrakan kecil yang hanya sanggup menampung 5 anggota keluarga. Tim Insert pun melakukan penelusuran ke rumah kontrakan yang pernah ditinggali Empok Alpa. Namun, rumah tersebut telah banyak berubah karena telah direnovasi. Namun berdasarkan keterangan para tetangga sekitar, Empok Alpa menetap cukup lama di kontrakan tersebut sebelum akhirnya membeli rumah sendiri. Pandemi ya. 2020 kayaknya deh. Sini kayaknya hampir 5 tahun. Iya. Waktu itu masih ada bapaknya. Terus sama Sherly, sama Petong, terus sama ART-nya. Iya, baik banget Pak Alpa mah, orangnya pokoknya sama tetangga gitu, sama orang biasa-biasa membaur aja, enak pokoknya orangnya baik banget. Enggak merasa dia, gue orang kaya, saya artis, enggak, membaur aja, enak. Saya juga bertetangga memang sama dia gitu. Budi baik suka menolong orang lain, ternyata membuka pintu rezeki Empok Alpa. Karirnya di dunia hiburan perlahan menanjak. Begitu juga dengan pundi-pundi rupiah mulai terkumpul banyak. Empok Alpa akhirnya membeli sebuah rumah dari hasil kerja kerasnya sendiri. Ukurannya memang tidak besar. Sementara ruang tamu dan dapur pun tampak kecil. Namun di rumah sederhana itulah, Empok Alpa sedikit demi sedikit meyakinkan anak-anaknya akan membangun rumah yang lebih besar yang bisa menampung seluruh keluarganya. Suatu saat Mama akan bikin rumah biar kamu tuh bisa tinggal bareng sama Mama gitu. Cuman saat ini kamu tolong ngertiin Mama dalam posisi ini gitu. Kan gak mungkin kamu tidurnya barengan sama Mama, sama Abinya juga. Namanya kasur cuma nomor 3 gitu loh. Kita aja berdua juga mau berbalik juga susah, apalagi bertiga. Kayak gitu sih intinya. Makanya rumah sekarang yang gede, saya kagetin. Anak saya telepon, Ma, aku mau tinggal sama Mama. Pokoknya gimana caranya, aku mau tinggal sama Mama. Rencananya mau punya uang, mau beli di luar. Cuman karena anaknya udah nangis pengen tinggal sama mamanya, ya udah, gue kagetin. Bangun dah tuh rumah dalam jangka waktu 5 bulan. Jadi dah. Tak sedikit orang berlomba menumpuk harta lalu menghamburkan untuk kesenangan semata. Tapi Empok Alpa berbeda. Pundi-pundi rupiah yang dikumpulkan disimpan untuk membangun rumah, membeli sebidang tanah demi bahagiakan anak dan keluarga. Bahkan menurut pengakuan sang suami, Empok Alpa sering berhemat. Ia rela tidak lakukan perawatan demi menabung untuk masa depan anak-anaknya. Perjuangan hebat seorang Empok Alpa ini juga yang dirasakan Kenta Yamaguchi saat bekerja sama dengan Empok Alpa. Semangat Empok Alpa yang tidak menyerah demi bahagiakan keluarga inilah yang membuat air mata Kenta tumpah, membayangkan betapa gigihnya perjuangan mereka dahulu. Gitu untuk Empok gitu, makanya kita kan dari nol, saya nikah dan Papa dari nol gitu, kayak di pom bensin gitu, dari belum siapa-siapa dan menjadi apa-apa kayak gitu, jadi kita ngerasain asam garamnya ngerangkak kayak gitu.
yang bisa. Menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga, Mpok Alpa merentang jalan yang penuh berliku. Jauh sebelum dirinya dikenal sebagai artis, ia pernah menjadi penyanyi panggung dengan nama Nina Carolina. Namun menjadi seorang biduan selalu lekat dengan stigma miring. Namun hal itu ditanggung seorang diri. Belum dia namanya sekarang nih Mpok Alpa, saya kenal Nina Caroline karena memang jadi panggilannya memang dulu Nina Caroline. Setiap dari dia manggung dari panggung ke panggung saya selalu tahu. Baik, ceria, pokoknya nggak ini deh dia. Nggak sombong, iya. Dari bawah sampai sekarang. Sampai sekarang. Dia orangnya sama aja, biasa-biasa aja. Setiap ketemu fans. Makanya Om, saya dulu masih zamannya nyanyi. Saya berusaha nyari duit dari panggung ke panggung. Buat apa? Buat anak Om. Jangan sampai ngerasain kayak saya. Dikecilin beli ini, diledekin. Beli itu susah. Makanya saya terapin, saya berusaha untuk sekolah nomor 1. Jangan sampai anak gua kayak gua mau bayaran aja, kudu 5 bulan, 6 bulan baru bayaran. Dulu waktu zamannya Empo susah, Empo yang kerja pagi, siang, sore, malam. Bener. Sekarang pas Empo udah sukses, Empo lagi yang kerja pagi, siang, sore, malam. Bener. Emang udah Allah kasih jalan seperti ini, makanya saya syukurin. Saya cuma minta sama suami, minta ridhonya, minta doanya, nggak apa-apa. Gue begini buat keluarga, gue sayang sama laki gue sayang sama keluarga gue, nggak apa-apa. Gue udah untung bagus banget juga udah dikasih ridho sama suami gue, sama anak gue, sama keluarga gue, udah. Oke. Pedihnya derita hidup kian menyayat ketika Mpok Alpa kisahkan kembali betapa sulitnya kehidupan di masa lalu. Dengan derai air mata, Mpok Alpa mengaku bahwa derita yang dialaminya teramat pahit, terlebih saat dirinya nyaris tidak mampu membayar uang sekolah. Paling susah banyak Om. Dulu masa-masanya mau bayaran sekolah, mama baba kudu berantem dulu. Apa siapa berantem? Kudu berantem Mama papanya kudu berantem karena faktor ekonomi juga kurang beruntung ya Mpok ya. Bener, karena bapak kan kudu jual bronjong dulu, sama jual dagangannya dulu kayak paya, kayak daun. Dapatnya seberapa sih dulu? Berkat kerja keras siang malam, Mpok Alpa akhirnya bisa mewujudkan satu persatu mimpi anak-anaknya. Ia berhasil membangun rumah impian, membeli sebidang tanah, hingga merenovasi rumah orang tua. Tapi hebatnya, jiwa tolong-menolong tak pernah luntur. Selain membantu orang sekitar, Mpok Alpa ternyata membeli ambulans dan mendonasikan sejumlah uang untuk masjid dan juga sebidang tanah di depan rumahnya disediakan untuk kegiatan warga di sekitar. Ya wakaf dari almarhumah kayak gitu. Kata dia Pak, ini kan di masjid kita belum ada ambulan nih kayak gitu. Doain apa kata dia gitu. Kalau dapat rezeki kita beliin kata dia gitu. Akhirnya doanya dijabah tuh Mpok, dapat rezeki tuh, dapat iklan gitu. Akhirnya sebulan niatnya tanggal 1 dapat rezekinya tanggal 25 tuh, kurang lebih begitu di atas gitu. Jarak sebulan lah baru dapat rezeki kayak gitu. Akhirnya diwujudin sama Allah Ta'ala itu, diwujudin. Dia bilang Pak ini udah ada rezeki kita ini gitu, udah dapat iklan. Ya udah mah, nah, niatnya laksanain kayak gitu secepatnya. Ya berarti bener ya, jangan dimakan udah. Kita beliin ambulan sama karpet sekolah gitu, dibeliin ambulan. Nah kemarin terakhir buat nganterin ke rumah Mpok terakhir peristirahatan itu pakai ambulan itu yang dari Mpok gitu. Alhamdulillah namanya ada kebaikan jadi jariahnya dia itu untuk menuju rumah terakhirnya juga gitu. Sosok ceria, penyayang keluarga dan selalu merangkul ini tinggal kenangan kini. Tiada setitik nilai yang merusak budi baiknya. Semua mengenangnya sebagai orang paling baik hati, seseorang yang berhati malaikat. Tapi benarkah sebelum menghembuskan nafas terakhir, Mpok Alpa sempat berpesan kepada suami untuk tunaikan janji umrohkan anak-anaknya? Keinginannya itu mau ngajak si Petong umroh. Mau ngajak Petong umroh. Udah janji. Sekeluarga nih. Oh kita ajak anak-anak umroh yuk. Gitu. Umroh belum terlaksana, pokoknya udah nggak ada gitu. Dan mudah-mudahan ada rezeki ya kita ajak anak-anak kita ini ya. Kita inilah pesan-pesannya kayak gitu ya kan, pesan terakhirnya ya anak-anak umroh gitu. Tapi kalau sekarang kan belum bisa kayak gitu kan, karena kan masih
di umur berapa bulan gitu ya. Ya semoga almarhumah di lapangan kuburnya ditempatkan di surga yang tinggi gitu kan. Terus untuk yang ditinggalkan Sherly terutama, kamu punya adik-adik, tolong jangan terpuruk terus. Doakan mama orang baik, kasihan Petong dan si kembar. Kamu kuat, untuk Bang Hidung juga kuat, lebih kuat dari anak-anak. Karena proses anak-anak